Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Nurobani, mahasiswa dari Program Studi Kesehatan Masyarakat Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi dengan NPM 234101073. Di video kali ini kita akan membahas tentang aspek-aspek yang akan meningkatkan dan mempengaruhi ketahanan pangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Ekologi Pangan dan Gizi. Ketahanan pangan merupakan aspek krusial dalam memastikan bahwa setiap individu memiliki akses terhadap pangan yang cukup, bergizi, dan stabil dalam jangka panjang. Untuk mencapainya, diperlukan berbagai upaya yang mencakup aspek produksi, distribusi, kebijakan, hingga kesejahteraan sosial. Di minggu sebelumnya, kita telah mempelajari materi tentang ketahanan pangan hingga komponen-komponen ketahanan pangan. Lalu, aspek apa saja yang dapat meningkatkan ketahanan pangan? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu memperluas pasar dan rantai pasok. Salah satu faktor penting dalam ketahanan pangan adalah ketersediaan dan distribusi pangan yang merata. Dengan memperluas pasar serta meningkatkan efisiensi rantai pasok, produksi pangan dapat lebih mudah diakses oleh konsumen, sehingga mencegah terjadinya kelangkaan dan lonjakan harga. Sistem rantai pasok yang baik juga dapat mengurangi pemborosan pangan, serta memastikan produk pangan tetap berkualitas hingga sampai ke tangan konsumen. Hal ini sejalan dengan teori supply chain management, di mana distribusi yang efektif berperan dalam menyeimbangkan pasokan dan permintaan, sehingga menjaga stabilitas ketahanan pangan. Yang kedua yaitu perbaikan kebijakan dan institusi yang berkaitan dengan ketahanan pangan. Kebijakan dan regulasi yang mendukung sektor pangan sangat berperan dalam menciptakan ketahanan pangan yang berkelanjutan. Pemerintah dan institusi terkait perlu mengembangkan kebijakan yang mendukung produksi pertanian, akses pangan bagi kelompok rentan, serta perlindungan terhadap harga pangan agar tetap stabil. Aspek yang ketiga yaitu perbaikan gizi dan kualitas pangan. Ketahanan pangan tidak hanya berbicara tentang ketersediaan makanan, tetapi juga tentang kualitas dan kandungan gizinya. Masyarakat membutuhkan pangan yang aman, bergizi, dan sesuai dengan kebutuhan nutrisi mereka. Kurangnya akses terhadap pangan bergizi dapat menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan, contohnya seperti stunting dan malnutrisi. Aspek yang keempat yaitu perbaikan manajemen sumber data dan adaptasi perubahan iklim. Perubahan iklim menjadi tantangan besar dalam ketahanan pangan karena berdampak langsung pada produksi pertanian. Untuk mengantisipasi hal tersebut, diperlukan sistem manajemen data yang baik agar pemerintah dan petani dapat mengambil keputusan berdasarkan informasi yang akurat dengan menerapkan konsep Climate Smart Agriculture dalam World Bank 2013 bahwa sektor pertanian dapat lebih adaptif terhadap perubahan cuaca ekstrim, mengurangi resiko gagal panen, serta meningkatkan efisiensi produksi dengan teknologi yang ramah lingkungan. Aspek yang kelima yaitu perbaikan kesetaraan gender dan pemberdayaan wanita. Perempuan memegang peranan penting dalam produksi, pengolahan, dan distribusi pangan, terutama di sektor pertanian dan industri rumah tangga. Namun, banyak perempuan yang masih mengalami keterbatasan dalam akses terhadap sumber daya, pendidikan, dan kebijakan yang mendukung peran mereka dalam sistem pangan. Aspek ini sejalan dengan teori Women's Empowerment in Agriculture Index, yang menunjukkan bahwa ketika perempuan diberdayakan dalam sektor pertanian, maka produktivitas pangan akan meningkat, akses gizi membaik, dan kesejahteraan keluarga lebih terjamin. Aspek selanjutnya yaitu memperbaiki mata pencaharian dengan fokus pada produktivitas pertanian. Kesejahteraan petani berperan besar dalam ketahanan pangan karena mereka adalah produsen utama bahan pangan. Jika mata pencaharian di sektor pertanian lebih menguntungkan, maka petani akan lebih termotivasi untuk meningkatkan produksi dan mengadopsi teknologi pertanian yang lebih baik. Seperti dalam teori Agricultural Productivity and Economic Growth menurut Schultz tahun 1964, yang menjelaskan bahwa
peningkatan produktivitas pertanian dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta memperbaiki kesejahteraan masyarakat, khususnya di daerah pedesaan. Aspek yang ketujuh yaitu peningkatan ketahanan populasi rentan. Kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta masyarakat miskin seringkali menghadapi kesulitan dalam mengakses pangan yang cukup dan bergizi. Oleh karena itu, diperlukan program sosial dan intervensi khusus untuk meningkatkan ketahanan pangan bagi kelompok ini, seperti subsidi pangan, bantuan langsung tunai, serta penyuluhan gizi. Menurut teori Social Safety Nets and Food Security di World Bank tahun 2011, sistem jaring pengaman sosial yang dapat mengurangi resiko kelaparan serta memastikan bahwa kelompok rentan tetap memiliki akses terhadap pangan meskipun menghadapi krisis ekonomi atau bencana alam. Aspek yang terakhir yaitu perbaikan penelitian, inovasi, dan komersialisasi pertanian dan gizi. Penelitian dan inovasi dalam sektor pertanian berperan besar dalam meningkatkan produktivitas dan ketahanan pangan. Dengan pengembangan teknologi baru, seperti varietas tanaman yang tahan hama dan perubahan iklim, efisiensi produksi dapat ditingkatkan. Selain itu, inovasi dalam pengolahan pangan juga membantu dalam memperpanjang masa simpan makanan serta meningkatkan kandungan gizinya. Seperti teori Green Revolution menurut Bourlaug tahun 1968 membuktikan bahwa kemajuan dalam teknologi pertanian dapat secara drastis meningkatkan produksi pangan dan mengurangi kelaparan di banyak negara berkembang. Itulah 8 aspek serta alasan mengapa hal tersebut dapat meningkatkan ketahanan pangan. Dengan mengimplementasikan 8 aspek ini secara menyeluruh, ketahanan pangan dapat lebih terjamin dan berkelanjutan. Setiap aspek saling berkaitan dan mendukung satu sama lain untuk menciptakan sistem pangan yang lebih stabil dan inklusif. Mengutip dari laman DJPB Kemenq, Badan Pangan Nasional, Komdigi, dan Kementerian PUPR, ada beberapa program yang berhubungan dengan aspek yang telah disebutkan. Contohnya, yang pertama yaitu Food Estate, pembentukan Badan Pangan Nasional, makan bergizi gratis yang diluncurkan pada tahun 2025, pembangunan sarana dan prasarana pertanian, serta penerapan teknologi modern untuk meningkatkan produktivitas petani dan kesejahteraan mereka. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye, thank you for watching.